Terus setiap saya buat status untuk barang-barang yang saya jual itu sesuai yang diajarkan Bang El, saya poster juga gitu. Itu memang apa ya, efektif, sangat efektif. Ada permintaan ini, aku minta ini dari yang saya iklankan. Ya kayak tadi sore saya ke toko, saya ke situ, gimana? Agak sepi. Saya datang duduk di situ hampir 1 jam, saya doakan. Ah, pada datang loh, duduk gitu. Kayak gitu. Dan ada lagi satu yang saya ingat itu satu toko. Satu toko itu sudah tahu ya karena sudah saya ceritakan gitu. Dia ketika bilang ke saya, ketika kamu datang ke sini saya nggak khawatir mau bayar tagihan ke kamu. Kenapa? Kamu datang pasti yang beli banyak gitu. Jadi gitu. Ini sebenarnya Mas Agung ini Nah, ini ada cerita yang menarik juga. Kemarin kalau nggak salah Mas Agung cerita gitu, bisa daftar Saktifat Kundalini itu juga karena ada rezeki yang tak disangka gitu. Iya. Nah, Betul. gimana ceritanya itu Mas? Ya, jadi gini ya, mungkin keinginan saya karena keinginan saya untuk mendapat saktifat kan. Saya imajinasikan, ayo Bang El, buat promo Bang El kan gitu awalnya kan gitu ya. Mohon maaf Bang El. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya terus saya keinginan saya harus mendaftarkan gitu. Nah, tetapi saya ketika itu nggak mau merusui itu anggaran yang sudah saya berikan ke istri saya kan gitu ya. Terus tahu-tahu saya datang ke tempat teman saya, tahu-tahu dikasih uang. Ini uang jatahmu karena ini kamu nanam saham di tempat arisan kan gitu. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah lumayan kan gitu ya. Wah, ini bisa masuk. Nah, ini rezeki nomplok. Jadi ini menjadi suatu apa ya? Kekuatan imajinasi ya. Ketika kita menginginkan sesuatu dengan kita mengimajinasikan, begitu mudahnya gitu ya. Semesta merestui gitu ya. Ya seperti itu. Padahal sudah lupa ya kalau waktu itu ikut arisan ya. Itu 3 tahun saja. Sudah lupa saya sendiri. Dikasih apa SHU ya, semacam kisah hasil usaha ya, dan nominalnya cukup buat daftar Saktifat ya. Iya. Pas ada promo pula. Betul. Oke. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Mas Agung. Iya. Jadi tadi di awal kan saya sudah menyampaikan dengan pembukaan tentang hukum-hukum alam semesta ya, apa yang kita tabur itu yang kita tunai. Nah, cara mendapatkan rezeki Mas Agung untuk menaikkan omset penjualan sebagai sales itu ternyata cukup unik dengan mendoakan toko-toko itu, toko-toko peralatan teknik itu agar laris, ya kan? Iya. Nah, ternyata toko-toko itu laris pada akhirnya hasilnya. Iya. Nah, akhirnya dia order lagi ke Mas Agung. Wah, keren deh. Coba diceritain gimana itu, Mas? Ya, dari awalnya kan memang saya sales, yang saya jual itu barangnya ribuan, hampir 2000 ya, hampir 2000 item jumlahnya, jenisnya itu. Nah, terus setiap saya buat status untuk barang-barang yang saya jual itu sesuai yang diajarkan Bang El, saya poster juga gitu. Itu memang apa ya, efektif, sangat efektif. Ada permintaan ini, aku minta ini dari yang saya iklankan. Tetapi saya berpikir barang saya itu banyak, tapi kok harusnya ada suatu langkah yang saya buat. Nah, saya menggunakan metode terbalik. Oh, ini berarti kayak gini. Saya mendoakan toko setiap habis keberlimpahan jam 9, itu saya berdoa ke toko, saya bayangkan toko-tokonya, terus saya imajinasikan yang punya toko mendapatkan keberlimpahan, tokonya rame gitu. Nah, terus sampai jam 10 juga sebelum saya keliling ke toko-toko, saya doakan juga toko yang saya mau kunjungi, saya doakan setelah jam 10 itu saya doakan, saya berikan keberlimpahan seperti itu. Nah, dari situ akhirnya
ketika saya datang ke toko sudah disediakan. Oh ya, ini rame ini saya minta barangmu habis ini, tolong dicatat ini nanti besok dikirim, seperti itu. Nah, jadi saya menggunakan metode ini sangat efektif. Akhirnya semua toko, dari saya mengampu hampir 40-an toko, setiap hari saya doakan mereka gitu. Nah, itu ya. Jadi, dan semua tokonya omsetnya naik, Mas? Iya, lumayan. Ketika saya tanya gimana, rame. Ya kayak tadi sore saya ke toko, saya ke situ, gimana? Agak sepi. Saya datang duduk di situ hampir 1 jam. Saya doakan. Pada datang tuh, gitu. Kayak gitu. Dan ada lagi satu yang saya ingat itu satu toko itu sudah tahu ya, karena sudah saya ceritakan gitu. Dia ketika bilang ke saya, ketika kamu datang ke sini saya nggak khawatir mau bayar tagihan ke kamu. Kenapa? Kamu datang pasti yang beli banyak. Gitu. Jadi, gitu. Ini sebenarnya Mas Agung ini sales apa pendoa ini? Keren. Ini metode sangat menarik ya, Mas ya. Artinya Mas Agung ini kan berbagi karena tidak hanya berdoa untuk apa yang Mas Agung usahakan sendiri. Bukan hanya mendoakan barang dagangannya Mas Agung sendiri, tetapi mendoakan orang lain. Dan kemudian dengan mendoakan orang lain, dampaknya dahsyat sekali. Yang didoakan orang lain yang dapat rezeki Mas Agung, atau ya dua-duanya dapat rezeki lah ya. Keren. Ya ini terbukti. Tadi siang di share omset gitu ya, di share omset. Ini sudah tinggal 2 hari. 2 hari tutup buku akhir bulan. Wah, puji Tuhan, ini lebih dari 100%. Jadi ya itulah keberlimpahan yang saya terima gitu ya. Wah, puji Tuhan. Yang omsetnya naik 2 kali lipat itu tokonya atau omsetnya Mas Agung? Omset saya. Omset jalannya Mas Agung. Artinya naik 2 kali lipat ya? Iya. Gitu. Sudah hampir MM-an dong? Iya. Belum ya? Belum. Ya, oke. Tapi sudah mendekati ya. Oke. Ya. Saya tahu. Udah ratusan lah ya. Iya. Oke, Mas. Ya. Waduh, keren. Terus kalau ya bisa tekun di situ, keren ya, Mas ya. Iya. Dan yang dapat manfaat itu bukan hanya kita sendiri, tapi juga banyak orang ya. Iya, betul. Oke, nah setelah menjalani itu Mas Agung, kan tentu menambah rasa bahagia ya, dari sisi pendapatan naik, kemudian juga melihat orang lain pendapatannya naik juga tuh, omset toko-toko pada naik, itu kan bahagia luar biasa ya. Betul. Nah gimana kesannya, Mas? Ya, saya berpikir gini, ketika saya datang ke toko atau mendengar cerita dari yang punya toko, wah gini rame, sekarang gini, ini yang laku gini, itu ada suatu, bukan kebanggaan ya, tapi rasa atau rasa yang nyes gitu ya, di hati itu kayak, ya puji Tuhan, bener sih. Jadi gimana ya, nggak bisa diungkapkan ya rasa di hati itu. Puas, senang, terharu, bahagia gitu ya. Iya, betul gitu. Jadi apalagi ketika melihat orang lain bahagia ya, Mas ya. Iya, betul gitu. Jadi itu akan nanti saya berpikir ketika mereka bahagia itu akan berimbas ke saya. Ketika saya omset naik terus atas semuanya naik, saya pasti akan income-nya juga akan ikut bertambah dengan sendirinya gitu ya. Nah itu saya malah nggak memikirkan untuk income saya, tapi yang penting ini dulu, baru nanti pasti akan ke imbasnya ke sini. Jadi kayak rantai makanan gitu ya, puter gitu ya. Nah ini nanti ujungnya pasti muter kan gitu, seperti itu. Saya berpikir seperti itu. Iya, sudah banyak testimoni, pengakuan, kesaksian, dan juga pembuktian yang dilakukan oleh beberapa member RSN ketika mereka melakukan manifestasi, mereka berdoa, tengah menginginkan sesuatu, yang mereka lakukan ternyata bukan hanya malah bukan meminta untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka mendoakan orang lain. Dan ketika mereka mendoakan orang lain, justru dirinya sendiri itu mendapatkan lebih dari apa yang dia inginkan. Nah, disitulah memang hukum alam semesta itu berlaku, dan hukum alam semesta itu
berlaku pasti, sistematis, dan otomatis. Jadi ketika kita melakukan kebaikan pada orang lain, tak perlu kita berharap balasan dari Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berharap balasan, kita sedang menggetarkan frekuensi ketidakpunyaan, frekuensi berkekurangan, frekuensi kemiskinan. Nah, itu kan malah bahaya, karena ketika kita terus merasa tidak memiliki, meminta-minta, ya itu pula yang akan masuk atau ditarik dalam kehidupan dia. Sedangkan ketika mendoakan orang lain, nah hukum alam semesta ini berlaku pasti, maka tidak perlu berharap balasan dari Tuhan pun pasti akan mendapatkan balasan. Apa yang kita lepas, itu pula yang akan berbalik ke diri kita. Nah, kalau Anda ingin memahami secara lebih detail tentang hukum alam semesta, teknik manifestasi, boleh silakan join di kelas Seva Smart Energy for Abundance. Anda bisa klik nanti di link yang ada di deskripsi video ini.